Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak Ibu semuanya yang saya hormati Pak Mulyono, Bapak Masuri, Bu Nuriana, Pak Iqbal, dan Bapak Ibu pimpinan jurusan dan juga Bapak Ibu dosen yang sudah hadir dan juga adik-adik mahasiswa yang saya banggakan dan juga mungkin ada peserta yang dari luar UNES juga, Bu Inung ini. Jadi ini tidak hanya UNES saja, tapi ini saya lihat yang mendaftar itu ada yang dari universitas lain yang mungkin bisa ingin ikut hadir gitu ya. Dan ya mungkin di sini ini edisi perdana Bapak Ibu semuanya dan Bu Inung ini mengawali diskusi kita, ini diskusi santai Bapak Ibu dan harapannya dengan santai tapi bisa kita diskusikan hal-hal yang insya Allah bermanfaat ya Bapak Ibu. Dan ini sesuai dengan masa saat ini kaitannya dengan masa pandemi dan ini menarik sekali kalau kita mengajak Bapak Ibu semuanya untuk diskusi tentang pemodelan matematika gitu ya. Dan mungkin kalau pemodelan matematika ini di jurusan matematika UNES ada Bu Dr. Trisri Nur AC, juga ada Pak Karis, ada Pak Budi, dan Bapak Ibu yang lainnya. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan minta Bu Inung untuk mengawali, mungkin bisa dibilang sebagai pemantik untuk diskusi, mungkin beberapa menit, atau mungkin 1 jam juga boleh, Bu Inung. Jadi silahkan, dan ini baru saya beri kesempatan untuk Bu Inung untuk memberikan materi mungkin apa itu pemodelan matematika dan seperti apa, dan sekarang juga sudah banyak yang membahas gitu ya. Barangkali mungkin dari jurusan matematika juga akan publish hasil penelitiannya kaitannya dengan pemodelan matematika. Ya mungkin langsung saja kami persilahkan Bu Inung untuk menyampaikan beberapa hal. Silakan Bu Inung. Oke, terima kasih Pak Adi. Nggak jadi ada sambutan ini? Nggak saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi Nur sebagai host acara ini. Terima kasih juga kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Ibu dosen matematika UNES. Kesempatan perdana. Jadi nanti setelah pertemuan perdana ini nanti banyak memberikan masukan saja supaya nanti tuh pertemuan berikutnya bisa dikemas lebih lebih bagus. Nah, di sini ada Bapak Ibu dosen dan juga banyak sekali mahasiswa karena saya juga meminta mahasiswa kelas pemodelan matematika untuk bisa bisa memantau diskusi sore hari ini. Jadi hari ini kita akan diberi title, diberi judul kemarin pemodelan matematika di masa pandemi gitu. Jadi mathematical modeling. Oke, saya share screen ya. Oke, pemodelan matematika itu sesuatu yang sebenarnya sudah sangat common gitu ya, sudah sangat common bagi kita matematikawan. Dan ini pemodelan matematika ini bukan bukan semata-mata kajiannya orang matematika murni, enggak gitu. Pendidikan matematika pun berkecimpung banyak di pemodelan matematika ini, terkait banyak dengan pemodelan matematika. Jadi salah satu yang mengkaitkannya Pak Adi Nur sudah mengkaitkan itu. Bahkan sekarang mulai tahun berapa ya, 2018 ya kemarin ya, PPG itu sudah ada mata kuliahnya pemodelan, salah satunya pemodelan matematika gitu, yang dulunya tadinya nggak ada, kemudian sekarang ada. Dan kalau orang-orang di pendidikan itu berbicara tentang high order thinking, itu pemodelan matematika itu sangat related dengan high order thinking itu. Jadi kalau di high order thinking ada kemampuan berkomunikasi, kemampuan representasi, kemudian kemampuan-kemampuan yang lainnya itu sangat related dengan pemodelan matematika. Jadi meskipun saya orang matematika murni karena saya mengajar S2 pendidikan matematika, jadi otomatis saya juga membimbing tesis untuk S2 pendidikan matematika itu saya sendiri juga belajar dari tesis anak-anak itu bahwa
setiap kali membahas tentang high order thinking, itu munculnya nanti soal-soalnya itu pasti ternyata kaitannya itu dengan memodelkan. Cuman bahasanya bukan memodelkan, tapi bahasanya dikemas di di kemampuan-kemampuan yang dibahas itu. Nah, jadi pemodelan matematika ini bukan bahasannya orang matematika murni saja, tapi orang pendidikan pun sangat terkait dengan pemodelan matematika ini. Nah, pemodelan matematika ini sangat luas gitu. Jadi kalau saya bilang kalau bahasanya orang pendidikan high order thinking ya, kalau saya dulu kan saya pernah dapat di S2 itu namanya mathematical power. Jadi saya kalau kuliah perdana biasanya saya ngomong dulu soal mathematical power itu. Jadi ya sebenarnya kurang lebih sama dengan high order thinking itu. Jadi salah satu mathematical power itu adalah communication gitu. Jadi harus bisa communicating. Jadi berkomunikasi dengan orang-orang di luar matematika. Karena orang matematika itu punya tools banyak sekali, tapi kalau kita tidak bisa mengkomunikasikan dengan orang di luar matematika, maka ya kita pintar-pintar sendiri, nggak bisa dimanfaatkan untuk yang lainnya. Karena orang di luar matematika ya nggak tahu bahwa orang matematika bisa bisa memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan di bidang mereka. Oke, ini kaitannya dengan pandemi saat ini ya, dengan COVID-19 saat ini. Jadi saat ini tuh banyak sekali info yang beredar di masyarakat. Dari awal pandemi ini muncul itu kita sering banget dapat broadcast lah, dapat share berita baik berupa teks, berupa link, berupa video dan lain sebagainya. Dan kita nggak tahu betul itu informasi itu sebenarnya valid atau enggak gitu. Jadi pernah ada beredar dari WHO bahwa begini. Kemudian beberapa saat kemudian ada klarifikasi dari WHO, enggak, itu sama sekali bukan dari WHO. Kemudian banyak yang mengeluarkan opini dan kita nggak tahu opini itu sebenarnya ilmiah apa enggak gitu ya, karena mungkin yang diopinikan di luar bidang kita. Jadi misalnya opininya dalam bidang kesehatan masyarakat, atau opininya dalam bidang virologi, atau opininya dalam bidang medis, itu kan kita orang matematika nggak ngerti, dan meskipun kita termasuk golongan yang ilmiah pun karena itu di luar bidang kita nggak ngerti itu ilmiah apa enggak. Jadi misalnya gini, yang satunya bilang bahwa penyebarannya cepat sekali, rentan sekali dan lain sebagainya, tapi ada yang bilang kok yang ngomong juga dokter ini virus yang udah pernah ada kok, dan biasa aja, dan ketika orang sudah pernah kena itu malah jadi kebal gitu. Jadi dan biasa aja gitu. Kita banyak sekali menemukan opini-opini dari baik di media sosial maupun media cetak elektronik. Kemudian banyak yang mengeluarkan prediksi, entah itu pihak yang berkompeten atau enggak, itu banyak banget yang memprediksi. Wah, ada yang bilang puncaknya itu nanti pada bulan Mei, setelah Mei akan turun. Ada yang bilang nanti masih bulan Juli dan lain sebagainya. Ada yang bilang sampai September, dan lain sebagainya. Kemudian juga dari birokrasi itu ada beberapa pejabat itu mengeluarkan statement yang berubah-ubah gitu. Jadi kadang-kadang satu orang berubah-ubah statementnya, atau kadang-kadang berbeda divisi, berbeda kementerian, itu saling bertolak belakang yang dimunculkan. Yang satu bilang harus harus stop, harus lockdown, harus PSBB, kemudian fasilitas umum, angkutan umum harus dihentikan, tapi yang lainnya bilang nggak bisa, nanti itu membahayakan kondisi perekonomian dan lain sebagainya. Kemudian beberapa kebijakan juga nggak selaras, dan ujung-ujungnya jadi kebingungan dan kepanikan di masyarakat. Jadi ada yang kemarin sempat borong Indomie lah banyak-banyak, kemudian untungnya belum sampai ada chaos di Indonesia. Kemarin di India itu kan sempat seperti itu di New Delhi, ketika semua harus stay home, banyak sektor pekerjaan yang dihentikan, padahal kan sebagian besar itu pekerja harian. Jadi ketika pekerjaan dihentikan, maka otomatis mereka nggak punya penghasilan, dan para buruh migran itu ya pasti berusaha untuk kembali. Padahal di satu sisi di stop transportasi umum itu di stop. Akhirnya terjadi penumpukan ribuan orang di terminal, di stasiun, dan sempat terjadi kekacauan di India begitu. Kemudian kita sebagai matematikawan bisa apa gitu?
karena kalau secara kasusnya itu dari sisi medis gitu, dari sisi medis kita bukan orang medis, kita bukan orang kesehatan masyarakat, kita bukan pengambil kebijakan, tapi sebenarnya matematikawan itu bisa melakukan banyak hal gitu. Nah, ini sudut pandang pemodelan matematika ini yang diagram favoritnya Pak Adi Nur nih. Pak Adi Nur suka pakai diagram ini. Saya suka pakai diagram yang lain juga, tapi ini memang salah satu diagram tentang pemodelan matematika. Jadi intinya bahwa di matematika itu kita bisa kemudian kita jadikan real model, kemudian kita jadikan mathematical model, terus kita olah dengan tools matematik yang kita punya, kemudian dapat mathematical result, kemudian kita terjemahkan menjadi ke dalam kenyataan lagi. Nah, ini proses-prosesnya yang seperti ini. Nah, kemudian ada juga matematika itu dengan dengan sudut pandang dulu waktu itu bekerja dengan gelombang di ITB. Waktu itu kejadian tsunami tahun 2014. Sejak SMA waktu itu sempat membuat yang sebar ke SMA. Halo, Bu Inung. Tadi terputus ya, Pak ya? Ya, terputus. Ya. Silakan. Ya, mungkin silakan Bapak Ibu, mungkin sebelum dilanjutkan Bu Inung, kalau ada pertanyaan dan sebagainya bisa ditulis di chat ya, Bu. Oke, monggo Bu Inung bisa dilanjutkan. Terputus lagi Bu Inung. Oke. Saya buka lagi ya share-nya. Putus lagi. Halo Pak, bisa didengar? Halo, ya bisa Bu. Ya, bisa. Saya harus mencari sinyal yang lebih baik sepertinya. Oke. Nggak perlu naik ke rumah ya Bu ya? Nggak perlu. Naik ke ini atap ya. Oke. Jadi dulu saya lanjutkan cerita tadi dulu waktu S2 saya bekerja dengan Bu Andonowati memodelkan tsunami waktu itu. Beliau memakai sudut pandang SMA ini, State Model and Apply. Jadi dinyatakan, kemudian dimodelkan, kemudian diterapkan tools matematika yang kita punya itu apa. Nah, apapun sudut pandang pemodelan yang dipakai, yang jelas intinya itu bahwa kita dari dari masalah real, kemudian kita modelkan, kemudian kita bawa ke model matematikanya, kita selesaikan dengan tools yang kita punya, kemudian kita solusinya kita terjemahkan lagi ke dunia nyata. Nah, di masa pandemi ini ada beberapa hal yang bisa dimodelkan. Yang ini beberapa yang saya sorot ya, tapi tentunya pastinya ada hal-hal yang lain yang tidak yang belum terpotret oleh saya. Yang pertama tentang pola penyebaran penyakit. Jadi karena ini namanya penyakit menular, jadi dia pasti menyebar gitu, dan penyebarannya itu pasti ada ininya, pasti ada polanya gitu. Kemudian kapan pandemi ini akan berakhir gitu. Jadi kalau bahasa media mungkin ya itu tadi puncak pandemi, kemudian kapan mulai turun, dan kemudian kapan akhirnya menjadi hilang gitu. Kemudian apakah efektif tindakan yang sudah dilakukan? Jadi misalnya sekarang social distancing gitu, atau physical distancing, kemudian penggunaan masker, kemudian karantina bagi yang positif, dan kebijakan-kebijakan lainnya, apakah intervensi kan? Kalau di matematika itu namanya, di pemodelan namanya intervensi. Jadi kita punya model, kemudian ada intervensi. Jadi intervensinya juga bisa berupa treatment gitu. Apakah itu efektif untuk menekan penyebaran? Kemudian bisa juga dampak ekonomi. Kita tahu persis bahwa kebijakan PSBB itu pasti punya
dampak ekonomi kita, makanya tidak berani lockdown total kan salah satunya pertimbangan ekonomi itu. Jadi kita sendiri bisa bayangkan yang seperti saya ceritakan di India tadi, kalau begitu banyak orang yang buruh pekerja harian, maka ketika dihentikan maka pasti terjadi suatu kepanikan gitu ya. Jadi sampai ada tukang bangunan di rumah saya itu bilang, Mas kalau di lockdown ini kita nggak mati gara-gara penyakit, tapi kita mati karena nggak bisa makan gitu, dia bilang begitu. Jadi pasti ada imbas ekonominya. Jadi kami juga punya perusahaan yang subkon untuk untuk ekspor, itu karena sudah tidak boleh ekspor, jadinya dihentikan itu. Nah itu bayangkan saja kalau pabrik-pabrik yang padat karya seperti garment seperti itu kan, garment itu kan karyawannya banyak sekali padat karya karena yang mengerjakan manusia bukan mesin. Ketika itu dihentikan, berapa banyak yang terimbas oleh hal itu. Nah, tools yang bisa digunakan yang ini juga yang sempat terpikirkan oleh saya. Yang pertama ordinary differential equation, jadi persamaan diferensial biasa PDB. Kemudian ada estimasi parameter, kemudian ada forecasting, ini kaitannya dengan statistik, mungkin juga ada hal yang lain juga yang terkait dengan statistik. Kemudian kemarin Bu Isna ini memberikan wacana graph. Jadi di komunitas graph sendiri Bu Isna ini kemarin share komunitas graph membuka peluang riset untuk modeling COVID dalam sudut pandang graph. Kemarin sempat di-share ke beberapa mahasiswa yang kuliah Daslit. Kemudian saya akan memandang, karena saya banyak bekerja dengan ordinary differential equation, persamaan diferensial biasa, maka yang akan saya potret lebih dalam adalah yang menggunakan tools ODE atau ordinary differential equation. Nah, ini salah satu model standar dalam pemodelan epidemi di dalam di dalam wacana pemodelan matematika. Model yang paling standar adalah SIR atau susceptible infected remove, atau kadang-kadang disebut remove, kadang-kadang disebut recovery. Kemarin di grup jurusan juga Bu Mariani kalau nggak salah juga sempat share itu di awal-awal pandemi itu, dan ininya karena hasil dari yang di-share itu hasilnya negatif, maksudnya mengkhawatirkan gitu ya, mengkhawatirkan. Jadi membuat pesimistik gitu. Jadi kemudian reaksi yang muncul mungkin juga sedikit negatif. Jadi reaksinya kok cuma modelkannya kok sederhana banget, cuma dibagi jadi sehat, terinfeksi dan sembuh gitu. Kok apa bisa diterima model sederhana itu. Tapi di dalam model epidemi memang yang paling dasar itu adalah model SIR ini. Kita kan kalau pemodelan itu pasti berangkat dari yang sederhana dulu kan. Kita pakai asumsi-asumsi, kita bentuk yang paling sederhana. Kalau sederhana sudah bisa kita selesaikan, maka kemudian kita tingkatkan kerumitannya dengan semakin mengadopsi fakta-faktanya, mengurangi asumsi-asumsinya, maka kemudian kerumitan-kerumitannya sedikit demi sedikit ditambahkan. Nah, ini link yang saya share di sini itu adalah webinar dari Nimbayus. Nimbayus itu kepanjangannya saya kok lupa. Tapi yang sintesis antara matematika dan biologi. Ini adalah sebuah lembaga riset di Amerika. Dulu saya magang di sana selama 3 bulan. Jadi di situ disatukan antara matematikawan dengan orang biologi. Jadi cover both side. Jadi dari matematisnya tervalidasi, dari sisi biologinya tervalidasi. Nah, kemarin mengadakan webinar tentang COVID ini, dan memang di webinar itu dibahas kenapa model SIR ini masih relevan gitu, bisa dipakai, dan beranjak dari yang dari ilustrasi yang sederhana. Nah, ilustrasinya bentuknya begini. Jadi bahwa ini adalah orang sehat, kemudian ini yang sakit, kemudian ada kontak antara yang sehat dan sakit, sehingga kemudian yang sakit itu menularkan virus gitu, menularkan virus kepada yang sehat dan mengakibatkan kedua-duanya menjadi sakit. Nah, dasarnya itu. Jadi ada yang sehat, ada yang sakit, kemudian bertambahlah jumlah yang sakit itu, dan kemudian diperluas lagi dengan R, dengan yang sembuh gitu. Nanti silakan dicek sendiri yang tertarik cek sendiri di link itu di YouTube-nya, itu cukup panjang, sekitar 1 jam webinarnya, tapi bagi yang tidak paham pun bisa sangat memahami karena step by step.
Nah, kemudian complete modelnya jadinya bentuknya seperti ini, SIR. Jadi ada rate itu bisa kita bilang kecepatan ya, tapi bisa juga kita bilang laju, atau kalau orang statistik membahasakannya peluang gitu. Jadi kalau satu orang sakit ini berinteraksi dengan satu orang sehat, seberapa besar peluangnya yang sakit ini jadi terinfeksi. Nah, gitu. Kemudian rate dari yang I ke R, jadi itu adalah rate atau laju kesembuhannya. Jadi kalau orang statistik ya akan bilangnya dia peluang untuk sembuhnya itu seberapa besar gitu. Penyakitnya bahaya banget, nggak ada obatnya, jadi kemudian peluang untuk sembuhnya kecil banget ya itu. Nah, maka kemudian di sini rate-nya kecil. Kemudian model SIR-nya bentuknya jadi seperti ini. Jadi jumlah yang sakit besok itu adalah jumlah yang sakit sekarang dikurangi dengan laju yang menyebabkan bertambahnya yang sakit. Kemudian yang sakit besok itu adalah dari yang tadi ketularan itu dikurangi dengan laju yang sembuh. Kemudian yang sembuh besok itu adalah yang sembuh hari ini ditambah dengan laju kesembuhan dikalikan yang sakit hari ini. Nah, ini salah satu model basic dari epidemi, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian di Indonesia kemarin saya mengikuti bukan webinar sih ya, seperti diskusi, seperti sharing seperti ini, cuman yang berbicara banyak. Kalau hari ini yang berbicara cuman saya ya yang memaparkan. Kemarin yang menginisiasi dari ITB Bu Nuning, kemudian yang berbicara di sana ada 1, 2, 3, 4 orang kalau nggak salah, 4 atau 5 orang nanti coba. Yang pertama Prof. Edi Suwono. Prof. Edi Suwono beliau memang bekerjanya di pemodelan epidemi, tapi beliau biasanya bekerja dengan pemodelan DBD, demam berdarah dengue. Jadi sudah sangat Prof. Edi sudah bertahun-tahun bekerja dengan model epidemi untuk demam berdarah ini. Nah, untuk kasus COVID ini beliau memodelkannya bukan hanya SIR tapi SEIR. Jadi kalau di pemodelan epidemi, E itu adalah expose. Expose itu yang sudah terpapar tapi belum terinfeksi. Nah, itu kenapa Prof. Edi menggunakan model SEIR karena beliau mengadopsi istilah-istilah yang dipakai secara umum, ada ODP, ada PDP. ODP itu orang dalam pantauan, jadi dia yang interaksi dengan orang yang terinfeksi tapi belum positif terinfeksi. Nah, itu dimasukkan dalam kategori expose oleh Prof. Edi Suwono. Kemudian yang PDP itu yang sudah terinfeksi dimasukkan dalam kategori infected, kemudian yang sembuh itu adalah R. Kemudian beliau modelkan model kompleksnya begini, karena ada kelahiran, ada kematian, tapi ketika waktunya itu relatif pendek, kita kan bahas cuman katakanlah dalam 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan ya. Kalau pengalaman dari Wuhan kemarin 3 bulan dia sudah recovery, sudah bisa mulai pulih kembali. Jadi ya asumsinya kita nggak memperhitungkan kematian dan kelahiran alami gitu, dan kita nggak merhatiin bahwa nanti ada berapa banyak bayi yang baru lahir, berapa orang banyak yang mati alami dan sebagainya, nggak diperhatikan. Maka kemudian modelnya jadi sekedar memperhitungkan rate-nya itu. Nah, kemudian ada ini R0-nya ini yang tadi di pertama tadi yang namanya rate itu tadi. Jadi dia dengan model yang dibikin oleh Prof. Edi jadi bentuknya seperti ini. Jadi alfa, gamma itu adalah parameter-parameter. Nah, parameter-parameter ini parameter-parameter ini tentunya harus based on data, karena kalau nggak based on data ya nanti nggak sesuai dengan faktanya. Kemudian selain Prof. Edi Suwono yang berbicara ada Prof. Hedi Susanto, masih muda tapi sudah profesor. Beliau profesor di Khalifa University dan ESSEC University. Beliau memodelkan dengan SIR. Beliau bekerja dengan mahasiswa-mahasiswa juga di sana. Banyak yang sampai bikin community juga, namanya COVID ID atau apa. Kemudian beliau memodelkan dengan parameter fit. Jadi tadi karena saya katakan ini dikatakan di sini dengan driven data analysis. Jadi ini orang statistik sangat bisa main di sini. Jadi parameternya nggak boleh sembarangan ambil asumsi gitu ya, pura-pura segini parameternya nggak bisa. Nanti jadinya bisa terlalu melegakan atau terlalu mengkhawatirkan gitu, nggak sesuai dengan reality. Jadi pakai data-data yang ada gitu ya, data di Wuhan, data di Italia, kemudian dibikin parameter fit, kemudian parameternya itu berarti harusnya nilainya berapa. Kemudian ada Pak
Agus Hasan, Dr. Agus Hasan dari University of Southern Denmark. Beliau menggunakan model dinamik, vektor data dan asimilasi data. Jadi ada di sini beliau pakai diskritisasi didiskritkan persamaannya. Jadi didiskritkan kemudian disimulasikan. Jadi bukan pakai differential equation, bukan, tapi pakai ada selisih-selisih gitu ya. Jadi S saat T dan saat T plus 1 dan seterusnya. Kemudian ada Dr. M. Firman Shah Qasim dari Oxford University. Nah, beliau sudut pandangnya statistik banget nih, pakai teori Bayesian. Ini nanti Pak Wardono, Pak Iqbal pasti jauh lebih tahu dari saya. Kalau nggak ada Pak Walid ya, Pak Walid juga pastinya juga lebih tahu. Jadi saya sendiri nggak belajar teori Bayesian, cuman dari yang beliau paparkan, beliau katakan dari teorema Bayesian ini dia bisa memprediksi kalau ada sampel satu kemudian diprediksi sebenarnya ada berapa. Jadi beliau mencontohkan di sini di KRL gitu ya diperiksa 365 penumpang KRL. Kemudian dari 365 itu ada 29 yang positif gitu. Tapi kan yang diperiksa kan cuma 365. Penumpang KRL-nya kan jumlahnya mungkin 1000 berapa gitu. Jadi dengan teorema Bayesian itu bisa untuk memprediksi bahwa sebenarnya kira-kira di kereta itu ada berapa yang terinfeksi, dan teorema Bayesian ini sudah banyak terbukti, jadi masih relevan juga untuk diterapkan. Kemudian ada Prof. Asep Supriyatna dari UNPAD. Beliau bekerjanya juga dengan persamaan diferensial, tapi beliau fokus ke angka reproduksi dasar yang R0 tadi, yang di persamaannya siapa? Prof. Edi Suwono tadi, reproduksi dasar itu R0. Jadi intinya seberapa cepat sih kalau ada satu orang yang sakit itu seberapa cepat dia akan menginfeksi orang lain. Nah, saya kira itu kemarin yang sempat saya ikuti. Kemudian untuk untuk di UNES sendiri, memang saya tidak spesifik mengerjakan COVID. Beberapa mahasiswa yang sedang skripsi tertarik untuk mengerjakan COVID. Salah satunya Putri bimbingannya Pak Haris mengerjakan COVID. Kemarin dia mau pakai pemodelan ada karantina gitu. Saya bilang, pokoknya kalau mengerjakan COVID itu berarti harus aktif, proaktif maksudnya memantau terus pemodelannya sekarang sampai apa gitu. Jadi jangan sampai kerjaanmu jadi basi gitu. Jadi nanti kamu lulus masih sekitar beberapa bulan yang akan datang, ternyata udah yang keluar udah jauh lebih canggih. Bayangin aja tuh, ini yang modelkan profesor gitu ya, dibandingkan dengan kerjaannya anak S1, ya nggak apa-apa gitu ya, tetap tidak ada yang salah gitu. Toh kita nanti tetap melakukan proses citasi etika ilmiahnya ada gitu ya, etika ilmiahnya ada. Nanti ketika kita mau terbit ya harus cek ulang lagi siapa yang sudah melakukan, yang disitasi siapa. Nah itu tetap ini. Kemudian yang mahasiswa yang sedang daslit berarti masih semester 6 ini, kemarin juga ada 3 orang yang propose untuk mengajukan topik COVID. Saran saya juga sama, untuk selalu memantau perkembangannya gimana, apalagi mereka masih daslit. Jadi langkahnya masih panjang, itu masih 1 tahun yang akan datang gitu. Jangan sampai udah kerja nanti ternyata sudah ada yang mengeluarkan anak S1 juga di universitas apa gitu. Akhirnya kalau sama-sama skripsi kan dia jadi basi gitu. Makanya saya bilang yang long term aja gitu. Nah, open problemnya yang kemarin saya tawarkan, jadi ada mahasiswa 2017 itu ada Hasan, ada Afiat, kemudian satu lagi Zikrina kemarin Bu Isna ini sudah nawarkan itu tinjauan graf. Saya minta juga untuk mencari di sana. Kemudian salah satu kenapa saya itu tidak ikut memodelkan COVID dari awal, karena saya pikir ada data-data yang masih tersembunyi. Data-data yang masih tersembunyi itu begini, ada beberapa fakta medis mungkin yang ditutupi. Maksud saya begini, pandemi itu nggak sekali ini terjadi. Dan ada yang virusnya sebenarnya hampir sama-sama corona, yaitu SARS. Tapi kenapa SARS itu kita dulu nggak kena gitu, nggak seheboh ini. SARS itu cuma kena di sekitar Cina juga gitu. Indonesia ada 1-2 gitu. Tapi nggak sampai kita harus social distancing segala seperti ini, itu nggak sampai lockdown. Jadi apa sebenarnya bedanya dengan SARS itu? Ya, kemarin Hasan yang saya minta menelusuri itu
Apa coba cari bedanya di mana gitu. Karena beberapa tinjauan medis itu kenapa juga tidak memasukkan, kita itu kan orang Indonesia, orang tropis itu sudah biasa banget kena flu. Batuk flu itu udah biasa banget gitu. Ibaratnya kalau saya pernah konsultasi sama dokter itu memang mengatakan saya pulang dari Amerika, saya membawa vitamin dari Amerika. Ketika saya kena flu di Indonesia, vitamin itu sama sekali nggak mempan. Padahal secara teori flu itu kalau kita banyak vitamin kita akan cepat untuk recover gitu. Tapi saya tanya ke dokter itu, kenapa saya bawa vitamin dari Amerika kok nggak mempan? Dia bilang karena virus tropik itu memang paling ganas di antara virus-virus yang lainnya. Jadi saya tanya ke mahasiswa, virus itu munculnya di Wuhan, di tempat yang 4 musim, negara 4 musim gitu. Ketika virus itu masuk ke Indonesia, mungkin kenapa itu kita dulu kemarin tenang-tenang saja juga mungkin karena asumsinya itu gitu. Biasanya virusnya yang kalah sama kita gitu, bukan kita yang kalah sama virus, makanya kita tenang-tenang aja. Apa sebenarnya pengaruh iklim gitu? Apakah di negara 4 musim itu memberikan efek yang berbeda dengan orang tropis seperti kita, kemudian apakah tubuh kita yang sudah beradaptasi dengan iklim tropis itu akan jadi lebih kebal terhadap virus-virus itu, atau jangan-jangan virusnya yang lebih pintar gitu. Jadi justru mereka cepat banget untuk bermutasi. Jadi kemarin kan sudah ada wacana bahwa sekarang COVID-nya sudah bertipe-tipe. Ada tipe A, tipe B, tipe C gitu. Seperti hepatitis saja ya, ada A, B, C gitu. Artinya virus itu kan punya kemampuan bermutasi. Jadi kalau sudut pandang medis itu, bahkan vaksin pun menyasar strain virus tertentu. Jadi misalnya vaksin, kalau dulu kita kena cacar, sudah pernah kena cacar, tidak akan kena cacar lagi gitu. Karena kita sudah punya sistem imun. Tapi dokter zaman sekarang mengatakan, enggak selalu seperti itu. Karena virus cacar yang pertama menginfeksi kita, itu berbeda strain-nya dengan virus cacar yang sekarang gitu. Jadi karena dia berbeda, karena virusnya bermutasi, dia sudah beda strain, maka kekebalan tubuh yang kita dapatkan dari virus cacar yang pertama itu tidak bisa bekerja sepenuhnya terhadap virus yang baru yang bermutasi ini. Nah, apakah seperti itu? Kemarin yang ditemukan oleh Hasan juga ternyata begitu. Salah satunya adalah bahwa kemampuan mutasi virusnya itu sangat cepat, dan kalau yang ditemukan oleh Putri itu laju infeksinya dia lebih cepat. Kemudian hubungannya dengan sistem imun tubuh gitu. Kalau virus itu memang related sekali dengan sistem imun tubuh. Bagaimana kalau salah satu opini yang dulu sempat viral di awal-awal yang diceritakan oleh seorang dokter juga, bahwa seperti itu, santai aja, kita sudah pernah kena, pasti imun sistem memang pertama kali terkena masa inkubasinya itu 14 hari. Tapi ketika kita sudah pernah kena dan kita berhasil untuk recover, itu kemudian sistem imun tubuh kita itu sudah membentuk, besok ketika ada virus lagi masuk, maka reaksinya nggak perlu sampai inkubasinya itu nggak sampai 2 pekan, nggak sampai 14 hari. Dalam 2 hari itu sudah menimbulkan reaksi. Apakah kita bertahan ataukah kita kena gitu. Nah, itu masih sangat besar peluangnya untuk mengkaji hubungan antara virus COVID itu dengan sistem imun tubuh. Kemudian kalau yang mau dimodelkan oleh Putri yang kalau Putri dia 2016 ya, jadi dia sudah semester 8 ini, dia mau memasukkan karantina di situ, kebijakan karantina. Sebenarnya saya bilang kalau masalah physical distancing, penggunaan masker, karantina itu prosedural yang sangat dasar di dalam prosedur medis. Pastilah kalau ada penyakit menular pastilah dicegah penularannya, yaitu dengan social distancing. Kemudian physical distancing, kemudian di karantina, yang sakit di karantina itu mesti gitu loh. Jadi kalau dimodelkan matematika pun pasti ya nanti hasilnya bahwa kesimpulannya bahwa yang sakit harus di karantina ya, itu mesti kesimpulannya. Tapi masih ada yang bisa digali, karena kalau dari wacana kita saat ini karantinanya adalah 14 hari gitu yang sudah terinfeksi itu, atau sampai sembuh mungkin. Nah, mungkin apakah dengan model matematika betul begitu 14 hari sesuai dengan masa inkubasinya, ataukah
termasuk yang ODP ya, kalau yang PDP mungkin di karantina sampai sembuh gitu ya. Kalau yang ODP kan karantinanya 14 hari di masa inkubasi itu. Nah, itu mungkin Putri kemarin purpose modelnya SECR. Jadi susceptible, jadi yang rentan, infected, quarantine, sama yang recovery gitu. Nah, mungkin tadi kan Prof. Edi Suwono tadi kan memodelkan yang ODP itu kan masuknya di expose. Nah, itu nanti mungkin perlu dilihat lagi apakah perlu dimasukkan komponen E itu atau E-nya sudah otomatis di dalam key itu tadi yang di karantina itu tadi. Nah, nanti kalau dia bisa menganalisis kemudian bisa mengeluarkan hasilnya apakah betul karantinanya 14 hari atau enggak, itu mungkin bisa jadi referensi baru. Saya kira itu Pak Adi yang bisa saya lempar di awal sebagai bahan untuk diskusi. Saya sangat sangat senang kalau nanti bisa saling memberikan pendapat sehingga mungkin nanti juga bermanfaat untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang mengerjakan pemodelan COVID ini. Saya kira itu. Terima kasih Pak Adi. Cukup dari saya. Saya kembalikan ke Pak Adi. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Inung untuk penjelasannya. Sangat lengkap gitu ya dari awal sampai akhir, tapi tentunya masih banyak hal yang masih terbuka untuk dibahas ya Bu ya. Jadi termasuk tadi ada open problem, itu menarik sekali. Nanti silahkan mahasiswa bisa mengambil kesempatan ini gitu ya, jadi untuk ditarik menjadi penelitian. Baik, langsung saja mungkin di sini sudah banyak pertanyaan Bu Inung, mungkin kalau bisa mengecek, tapi saya beri ini kesempatan pertama dan mungkin bisa sekalian menyambut ya. Jadi saya beri kesempatan pada Pak Mulyono, monggo kalau pertanyaan bisa disampaikan secara langsung sekaligus memberikan sambutan singkat. Monggo Pak Mul, ini masih di jurusan ya Pak? Biar saya unmute ya, oke. Monggo Pak Mul. Ya. Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen dan saudara-saudara mahasiswa yang ikut acara diskusi pada sore hari ini. Terima kasih atas keikutsertaannya pada sore hari ini. Kegiatan ini direncanakan 2 mingguan. Ini adalah yang pertama. Untuk sementara yang tercantum di leaflet itu 4 pertemuan pertama ya. Untuk selanjutnya nanti bisa disambung yang lain gitu. Ya. Harapannya dengan diskusi semacam ini yang kemarin pelaksanaan ada istilah seminar jurusan, nah, karena ini masa pandemi ya, ini lebih efektif dengan cara ini. Kemudian selain Bapak Ibu yang tercantum di leaflet, nanti kalau Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan topik yang lain bisa setelah 4 pembicara selesai, yaitu pertama hari ini adalah Bu Dr. Trisri Nonase, terus berikutnya Pak Zuher, 2 minggu lagi ya, berikutnya lagi Bu Nuriana, dan yang keempat Pak Adinur. Ya, nanti yang lain bisa menyusul. Sekali lagi jurusan mengapresiasi kegiatan ini. Terima kasih kepada Pak Adinur yang telah memfasilitasi. Supaya diskusi rame gitu ya. Nanti tadi Pak Adinur sudah menyarankan bisa lewat chat atau bisa langsung. Nah, saya diberi kesempatan ini yang langsung gitu ya. Sesuai yang di chat Bu, saat ini kan muncul beberapa model pandemi COVID-19 ini. Ada dari TB, ada dari UNS, dari mungkin yang dari luar negeri itu tuh ada banyak itu. Dan modelnya kan memprediksi berakhirnya tidak sama. Sebenarnya keakuratan model pandemi ini apa itu Bu? Faktornya apa gitu? Nanti kalau faktornya yang tidak pas kan nanti keakuratannya juga tidak pas. Nanti modelnya yang dari si A ternyata nggak pas, model si B juga nggak pas, semua nggak pas. Sebenarnya apa sih faktornya yang menentukan keakuratan model itu Bu? Terima kasih.
sekaligus itu pertanyaan, sekaligus tadi permintaan Pak Adi untuk menyambut. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulyono dan juga Bapak Ibu pimpinan jurusan yang lain. Di sini juga sudah hadir Pak Rohmat, ada Pak Mas Rukan dan Bu Yayu, ada Bu Christine dan Bapak Ibu yang lainnya. Mohon maaf tidak bisa saya sapa satu persatu ya Bapak Ibu, dan monggo langsung saja Bu Inung bisa langsung tanggapi. Monggo Bu Inung. Ya, terima kasih Pak Adi. Tadi sudah saya sempat singgung sedikit Pak bahwa parameter di sini sangat besar pengaruhnya. Jadi segala pemodelan itu dia melibatkan berbagai parameter. Bahkan tadi seberapa cepat nanti menyebarnya penyakit itu sangat bergantung pada parameter-parameternya. Nah, parameter-parameternya ini supaya model ini akurat, supaya model ini valid, parameternya harus based on data, berbasis pada data. Nah, permasalahannya itu tadi, datanya valid apa enggak yang kita dapatkan, terutama yang di Indonesia ini. Jadi kita bilang yang positif segini, yang sembuh segini, berarti kalau yang positif segini, yang sembuh segini kan harusnya kita dapat laju ini ya Pak ya, dapat laju kesembuhannya itu berapa. Kemudian yang ODP segini, yang PDP segini mungkin harusnya kita dapat dapat laju seberapa besar peluangnya untuk orang sehat berinteraksi dengan sakit itu menjadi sakit. Nah, cuman kan kita yang dites itu ada berapa gitu kan. Kemudian keakuratan alat tesnya. Jadi model-model yang tadi saya sampaikan sempat dibahas oleh para matematikawan Indonesia yang meskipun berada di luar negeri, ada yang dari Denmark, ada yang di Denmark, ada yang di ada yang di ESSEC dan lain sebagainya, itu cocok fit untuk data Italia. Ya, karena datanya benar. Jadi di-fit-kan itu Pak antara real datanya dengan hasil pemodelannya hampir sama persis. Bagus banget. Jadi datanya dibikin seperti apa ya? Orang tadi bilang histogram ya, yang barbar begitu. Kemudian model matematikanya dibikin simulasi, kemudian dibikin grafik persis kena puncak-puncaknya semua. Itu pakai data Italia. Jadi datanya memang data valid. Kemudian ada yang Denmark itu dipakai beberapa data, salah satunya dari Wuhan, itu juga bagus. Jadi maksudnya masih cukup cocok gitu. Nah, sama yang bekerja dengan Prof. Edi Suwono kemarin juga mengatakan, nah ini kita memodelkan untuk Indonesia, ya kita berbasis misalnya pada data yang ada di website resminya itu ya, yang di COVID-19 Go ID itu misalnya, pakai data yang itu sekarang positif berapa, kemudian sekarang yang sembuh berapa, yang meninggal berapa gitu. Nah, tapi yang tidak terdeteksi sakit ada berapa? Nah, itu kan nggak ngerti gitu. Nah, itu yang sangat berpengaruh di situ, Pak, parameter-parameter itu. Jadi kalau orang statistika, mereka ada estimasi parameter. Toolsnya banyak sekali itu. Mungkin nanti Pak Iqbal bisa ya diberi kesempatan Pak Adi untuk memberikan sedikit tentang estimasi parameter. Jadi memang akhir-akhir ini para yang bekerja di pemodelan matematika itu berusaha menjalin risetnya itu bersama dengan orang statistik agar parameternya kami nggak ngawur gitu, agar parameternya itu memang hasil dari olah statistik yang canggih gitu, bukan olah statistik yang sekedar dicari rata-ratanya, dicari min median modus yang sederhana atau pakai SPSS gitu. Orang statistik kan punya yang tools yang lebih canggih untuk estimasi parameter itu. Itu Pak Adi yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti Pak Iqbal bisa menambahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Inung. Mungkin perlu kolaborasi ya Bu ya. Jadi kolaborasi antara tidak hanya matematik saja, tapi juga lintas disiplin termasuk ke bidang lain, dan juga di sini statistik, dan ini ada Pak Hadi itu yang Prof Hadi yang SIM COVID itu ya Bu ya. Jadi iya ada, betul. Iya, grupnya namanya SIM COVID ya. Saya pernah ikut webinarnya dari Arab ya sebenarnya. Dan juga ada, saya baca ini ada Milan Batista itu juga. Ya baik, jadi ini karena tadi langsung nyambung ke statistik, saya kira di sini ada Bapak Ibu dosen dari statistik dan salah satunya ini ada Pak Iqbal supaya nyambung ya Bu ya. Dan mohon maaf ini kalau mungkin banyak sekali pertanyaan Bu Inung, kalau mungkin nanti tidak sempat terjawab di forum ini, nanti mohon Bu Inung bisa memberikan jawaban secara
tertulis nanti bisa dikirim ya Bapak Ibu. Atau mungkin diupload di web jurusan ya Bu ya. Jadi, ya di web jurusan atau di webnya Pak Adi monggo. ya, jadi nanti supaya bisa terjawab pertanyaan dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Langsung sekarang monggo Pak Iqbal bisa memberikan lanjutan ini kok. Sudah. Silakan Pak Iqbal. Oke, ya terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya pertanyaan kepada Bu Inung itu masih banyak. Saya tuh mau mengamati juga, pengen belajar untuk pemodelan hal ini. Terus terang saya tidak terlalu mendetail memahami tentang pemodelan yang dijelaskan tadi, tetapi sebagai gambaran umum kira-kira demikian, bahwa yang saya pahami tentang pemodelan itu ada yang deterministik dan probabilistik. Kalau yang Pak Bu Inung sampaikan itu berarti pemodelan deterministik. Kalau yang probabilistik tentu pendekatannya ke peluang. Nah, tadi sudah disampaikan juga, saya sepakat bahwa sama di pemodelan probabilistik maupun deterministik itu pasti memuat parameter. Nah, parameter-parameter itu menentukan sekali hasil proses kualitas dari pemodelan yang kita lakukan, itu juga bergantung pada bagaimana mengestimasi parameter yang kita miliki. Nah, dalam mengestimasi parameter, ini yang saya pahami di statistika, itu akan sangat bergantung pada data yang ada. Misalnya kalau saya berikan contoh, kita punya grafik pertumbuhan dari hari ke hari, banyaknya pasien, banyaknya orang yang terinfeksi, katakanlah demikian. Kalau kita mau modelkan, katakanlah kita mengambil satu model tertentu, di dalam model itu pasti ada parameternya. Nah, parameter itu diestimasi itu juga berdasarkan data yang ada yang kita miliki, bisa misalnya data-data sebelumnya dan sebagainya. Nah, permasalahan yang tadi disampaikan Bu Inung itu jelas sekali betul menjadi tantangan untuk pemodelan di Indonesia. Karena apa? Ketersediaan data kita itu cukup minim gitu ya. Kita boleh bilang poor begitu atau miskin data. Kenapa? Karena ada banyak faktor juga. Misalnya kita itu sampai dengan beberapa waktu kemarin kita bisa amati alat tes kita itu juga belum mencukupi untuk mengetes sekian banyak orang yang harusnya kita dapatkan. Sehingga seperti saya baca di berita, kita bisa temukan komentar dari pihak yang berwenang dalam hal ini di pemantauan data COVID, mengatakan bahwa Indonesia kita tidak usah khawatir bahwa nanti akan ada puncak data pasien atau orang yang terinfeksi COVID. Kenapa? Ternyata puncaknya itu bukan dipengaruhi oleh orang yang terinfeksi, tetapi dipengaruhi oleh ketersediaan alat tes kita gitu. Jadi data yang kita miliki itu justru dipengaruhi oleh ketersediaan alat yang yang kita miliki. Semakin alatnya banyak, katakanlah begini, daya tampung lab untuk menguji seseorang itu positif atau tidak itu terbatas. Ketika itu terbatas, maka dalam setiap hari yang diinformasikan itu pasiennya terbatas. Padahal itu fakta sebenarnya sudah banyak orang yang sudah terinfeksi, hanya saja belum terungkap karena hasil ujinya belum keluar. Nah, ini berarti kan data dari hari ke hari tidak sesuai dengan realitanya. Padahal itu akan sangat berpengaruh terhadap fakta di lapangan. Orang yang sudah terinfeksi bisa menularkan kepada orang lain dan seterusnya. Jadi ini akan menimbulkan bias yang cukup besar. Ketersediaan, jadi akan banyak faktor. Oleh karena itu, jadi kita memahami bahwa
tentu tadi sudah disampaikan bahwa dalam setiap pemodelan itu kesederhanaan, kemudian kompleksitas itu sangat mempengaruhi akurasi. Kalau modelnya sederhana dalam hal ini mungkin akan dalam tanda kutip akan menjadi lebih mudah. Contoh tadi hanya SIR saja, kemudian ditambahkan satu elemen E yang tadi sudah Bu Inung sampaikan. Bahkan sudah ada lagi pengembangan yang lain lagi. Nah, semakin kompleks, tentu parameternya jadi semakin banyak. Cara kita mengestimasi juga semakin kompleks dan dibutuhkan informasi data yang valid. Nah, ini akan juga berpengaruh terhadap akurasi estimasi atau akurasi pemodelan yang kita peroleh. Nah, begitu juga dalam pemodelan statistik, ya, kalau saya bandingkan itu ya tadi cerita yang di sana, di statistik pun sama. Jadi kalau kita mau memodelkan dengan pemodelan yang sederhana, parameternya mungkin lebih sedikit, tetapi itu hanya kita dapatkan atau dapat meng-capture asumsi-asumsi yang sangat sederhana. Banyak asumsi yang kita lewatkan. Beberapa memang ada pemodelan yang sudah semakin kompleks. Nah, itu memang bisa kita telusuri. Tetapi karena saya tidak bisa menceritakan lebih banyak tentang hal ini, kira-kira gambaran umum demikian. Saya kira itu mungkin tambahan dari saya, Pak Adi, Bu Inung. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Iqbal untuk tambahannya. Ini makin lengkap gitu ya dari sisi statistika dan ya baik. Jadi ada banyak faktor gitu ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi gitu ya. Dan ya baik. Terima kasih Pak Iqbal untuk tambahannya dan Bu Inung. Silakan mungkin ini dari pertanyaan saya tampilkan saja di sini. Silahkan, monggo mungkin kita masih punya waktu 8 menit. Ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa langsung. Mohon maaf ya, mulai diinterupsi sama anak-anak ini. Oke. Pak Heri, pertanyaannya saya kira umum aja subjeknya. Kalau bisanya bisa ya, karena sudah ada beberapa yang mencoba. Cuman ya itu tadi seperti yang dikatakan bahwa sangat bergantung pada valid tidaknya, bergantung pada kalau secara umum model SIR itu masih relevan. Cuman itu ya itu tadi semua model sebagus apapun dia depends on parameter. Jadi parameternya kalau parameternya sesuai dengan faktanya ya akan bisa bagus. Kemudian dari siapa ini? Gosian. Faktor apa yang mempengaruhi prediksi akhir pandemi di Indonesia berubah beberapa kali? Bisa jadi model yang digunakan memang berbeda, jadi pendekatan modelnya berbeda-beda. Jadi ada yang tadi kalau sekilas yang saya sampaikan aja kan tadi sudah ada beberapa macam model kan ya, ada yang pakai model discrete, ada yang pakai SIR, ada yang pakai SEIR. Nah itu mungkin akan berbeda gitu ya. Kemudian sekali lagi tetap ya tadi parameter tadi. Jadi mungkin memprediksi pandemi di Indonesia kok menggunakan data Wuhan yang nggak pas gitu. Ya ininya berbeda gitu lah. Jadi kemarin sempat juga ada yang share sesuatu yang saya sendiri sampai geli gitu ya. Share-nya itu sesuatu yang menurut saya itu nggak ini sekali, nggak menggambarkan apa. Jadi share jumlah penderita, jumlah yang positif, bentuknya curve begitu. Kemudian ini Italia di sini, Wuhan di sini, Indonesia di sini, Indonesia masih di ujung gitu. Terus jadi disimpulkan bahwa Indonesia masih lama banget nih, masih di ujung sini gitu, masih jauh dari puncak sana. Loh, kan kita nggak harus ngikutin kurva itu gitu. Kalau itu saya tanya itu kurvanya kurva apa Pak? Jumlah penderita dalam apa? Dalam ratusan ribu loh. Kalau cuman jumlah bukan proporsi atau hasil dari model. Kalau cuman jumlah kan ya nggak semua tempat harus mengikuti bentuk kurva yang sama. Tadi faktornya kan macam-macam itu tadi. Jadi antara di Italia sama di Wuhan aja
jumlah penderitanya banyakan di Wuhan gitu, tapi lebih parah di Italia karena proporsinya, kalau dihitung proporsi lebih besar proporsi di Italia lah, kan di Cina jumlah penduduknya banyak, jadi yang terkena misalnya 200.000 ya itu cuma sekian persennya dari jumlah seluruh penduduk lah. Di Italia kena 200.000 juga atau mungkin kurang dari 200.000, tapi jumlah penduduknya kan lebih sedikit, wilayahnya lebih kecil, itu lebih parah. Tadi mungkin jawaban secara umum untuk Hosian begitu. Kemudian ini Putri karena yang mengerjakan skripsi nanti bisa bisa lebih intensif untuk bimbingan aja dari Pak Masuri. Bagaimana menguji model yang paling baik atau akurat? Jadi memang salah satu validasi model dicocokkan dengan data realnya itu, Pak. Jadi misalnya kita sampai di bulan kita sudah mulai masuk itu kan akhir Februari, sudah ada mulai yang positif itu akhir Februari. Jadi sebenarnya harusnya sudah ada data jumlah pasien itu dari akhir Februari. Ini kita sudah sampai di Mei. Sebenarnya kalau mau data per hari sudah dapat banyak banget itu. Nah, kita modelkan dengan kemudian di feed datanya ya, bisa dengan bisa dengan fit curve itu. Kalau hasil dari simulasi itu mendekati mendekati data-data yang muncul sampai sekarang, maka kita bisa katakan itu kurang lebih valid. Kemudian dari Pak Rohmat mungkin sama juga menanggapi kevalidan. Kemudian dari Ali Sodikin, kalau virus daerah tropis punya karakteristik lebih kuat, mungkin gejalanya bisa bisa jadi sih. Kalau ini perlu validasi dari dunia medis, ini riset medisnya perlu ada gitu. Jadi salah satu dugaan kenapa corona yang COVID-19 itu dia jauh lebih ganas daripada corona yang menyebabkan SARS dan menyebabkan MERS itu, dugaannya kan karena si corona yang COVID-19 ini dia sudah di enrichment. Di enrichment itu artinya sebenarnya dia virusnya itu memang sudah sengaja dimutasi. Jadi makanya kemudian muncul dugaan bahwa ini kebocoran dari senjata biologi itu karena ketika virusnya itu diteliti itu sudah bukan virus murni, virus yang sudah termodifikasi gitu. Makanya kemudian muncul dugaan bahwa itu bocor dari laboratorium senjata biologi itu gara-gara itu. Nah, nanti akan bisa jadi kalau menimbulkan masa inkubasi di Wuhan dengan masa inkubasinya di Indonesia mungkin berbeda, bisa berbeda, termasuk tadi yang saya katakan kemampuan dia bermutasi segala itu ada sangat mungkin kalau gitu. Kemudian kalau ini dari Anissa Ikrimah, dari beberapa tools yang digunakan, apakah mendapatkan hasil yang sama, serupa, atau berbeda sama sekali? Nah, itu tadi yang sudah ditanyakan di awal tadi, apa yang menyebabkan beberapa prediksi jadi berbeda? Nah, itu tadi kalau modelnya berbeda, kemudian data parameter yang digunakan berbeda, ya akan menghasilkan yang berbeda. Kita mau bilang itu sama atau sama atau berbeda itu relatif ya. Jadi kalau kalau pemodelannya menggunakan modelan yang sama, sumber datanya sama, ya harusnya relatif sama. Kalau modelnya sudut pandangnya berbeda, tapi sama-sama sebenarnya itu sudah teruji. Jadi misalnya kayak tadi dikatakan bahwa teorema Bayesian itu masih relevan untuk digunakan sekarang. Model SIR juga masih relevan digunakan sekarang. Kemudian menggunakan data yang sama, ya kemungkinan tidak akan terlalu jauh berbeda menurut saya, karena secara umum modelnya masih sama-sama relevan digunakan. Saya kira itu ya Pak Adi ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang belum terjawab nanti bisa lewat website. Ya, baik. Dan diunggah di website ya Bu Inung. Baik, terima kasih Bu Inung. Dan ya baik, ini jam 17.00 pas sesuai dengan rencana kita jam 16 sampai jam 17. Dan ya,
Terima kasih Bu Inung untuk penjelasan dan juga Bapak Ibu semuanya. Sebagai ini hostnya tidak menyimpulkan ya Bu ya. Jadi ini kan rebuan santai, jadi tidak ada kesimpulan. Ya kesimpulannya belum ada kesimpulan. Jadi sendiri-sendiri. Ya masih berlanjut karena ini hanya membuka saja ya Bu Inung. Jadi membuka pemikiran untuk menggali lebih dalam. Silahkan Bapak Ibu bisa berkolaborasi atau mungkin bagi mahasiswa bisa mengangkat untuk skripsi atau yang lainnya. Bahkan mahasiswa pendidikan pun juga terbuka ya Bu ya. Jadi pendidikan matematika bagaimana kaitannya dengan pemodelan matematika itu juga sangat mungkin gitu ya. Dan silahkan, dan ya sekali lagi terima kasih Bu Inung dan juga Bapak Ibu sekalian semuanya dan juga mahasiswa, dan juga ini banyak juga dari luar UNES ya Bu. Jadi ternyata juga banyak peminatnya dan sampai sekarang ini sudah ada 76 peserta dan sangat baik. Dan terima kasih juga Pak BD1 MIPA berkenan rawuh, dan mungkin sebelum kita tutup monggo Pak, barangkali ada satu dua kata yang mungkin akan disampaikan, monggo Pak masukkan sebelum kita akhiri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, ini pertama-tama terima kasih Pak Adi ini sebagai host. Bu Inung, penyaji yang pertama saya kira hebat sekali. Ini sesuai kondisi saat ini. Yang jelas ilmu saya dan Pak Rohmat itu 30 tahun yang lalu. Walaupun lihat di ITB S2 juga sudah mulai tidak nyambung ini. Karena mungkin sudah passionnya sudah berbeda ya. Tapi ini perlu ya. Nanti perlu kolaborasi juga saya paling tidak ada model itu bisa hebat nanti Bu Inung. Apalagi nanti sebentar lagi kan kita umumkan itu ya penelitian dana di PAMIPA. Nah itu supaya bersemangat nanti sebelum Lebaran bisa mewujudkan itu. Saya kira terima kasih Pak Adi. Ini waktu-waktu pandemi ini malah kita bisa berdiskusi seperti ini ya Pak Mul. Kemarin-kemarin kita nggak bisa karena waktunya mungkin sibuk yang lain-lain. Tapi saat ini saya kira yang efektif dan yang lain perlu di-invite juga ini Pak Adi ini. Okay. Pak Prof Budiwaluyo, Prof Sukes ini belum pada muncul ini. Oke, nanti kami saya bisa. Termasuk juga Prof Hardi, walaupun sudah purna mungkin saya kira untuk meramaikannya. Saya sangat senang sekali. Untuk yang berikutnya semoga lebih hebat lagi. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak BD1 FIPA. Kalau ini mungkin hadir sebagai dosen matematika sekaligus ya, karena juga karena beliau juga WD1 jadi sangat senang dihadiri oleh Bapak Ibu pimpinan. Jadi baik, terima kasih. Mau ditutup doa? Pak Heri sudah sehat itu Pak Heri. Pak Heri sudah sehat. Oke. Jadi silakan Bapak Ibu, mungkin saya kira sudah cukup ya Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini. Mohon bantuannya Pak, kami sebagai orang tua perlu jawaban yang tepat agar bisa membimbing anak kami. Gimana? Sudah. Oke, sudah. Jadi, bukan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk perhatiannya. Dan, sampai jumpa di sesi berikutnya. Nanti akan ada materi yang selanjutnya. Ini untuk yang berikutnya. Ini sebelum saya tutup, ini untuk seri yang berikutnya ada dari Bu Nino, nanti mungkin 2 minggu lagi, dan nanti berikutnya ada Pak Zuher, dan kemudian ada Bu Nino, kemudian saya, dan monggo Bapak Ibu dosen yang lainnya berkenan untuk dan saya kira itu. Bagaimana Pak Yang S3 di UPI. Halo Pak. Nanti setelah Pak Adi Nur yang S3 di UPI. Oke, sudah mendaftar Pak.
Sudah punya ini- kursi, Pak. Ini ndak kan toh? Ndak seminggu sekali toh? Rasa minggu. 2 minggu. Seling-seling Oh, 2 dengan minggu. yang dari eksternal. Nanti insya Allah Oh, minggu ya. depan akan kami undang ada teman dari Heidelberg terkait dengan topologi dan geometri, matematik murni. Jadi untuk Oke, siap. ini ada dari pendidikan matematik, untuk berikutnya matematik murni ada teman yang akan menyampaikan materi juga. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lainnya, monggo. Pak Kajur menyiapkan honor saja ini. Ya, sudah siap, Pak. Sudah cair nih yang BTN kita cair nih. Ya, udah nanti kita bahas nanti. Baik, Bapak Ibu. Pak Zuher mau memberikan doa penutup. Oke, Pak Zuhir. Pak Zuher, monggo ditutup dengan doa. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Kalau Pak Zuhir nggak ada Pak Bambang Eko Susilo. Nah, Pak Bambang atau Pak dosen agama Pak Amidi. Ya, singkat saja, semoga mungkin harapannya supaya apa yang kita kerjakan bermanfaat untuk semuanya. Moga Pak Amidi. Pak Zuhair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Pak wabarakatuh. Amidi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Kita tutup forum yang penuh barokah ini dengan suratul Fatihah. Semoga dengan suratul Fatihah bisa menambah keberkahan dan memperlancar kegiatan-kegiatan selanjutnya. Amin. Hadirin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, karena butuh iya karena senang. Amin. Amin. Semoga kita lancar semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yu'afni yaqumakidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalalika karimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alaihim wa inna kana kullu qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketemu lagi besok pagi insyaallah. Insyaallah, dan terima kasih sekali lagi Bapak Ibu dosen dan dari mahasiswa semuanya dan Bapak Ibu partisipan semuanya. Terima kasih juga untuk panitia ada di balik layar. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya akhiri untuk diskusi kali ini dan silahkan untuk setelah ini ada forum di Masjid Ulul Albab bisa diikuti. Makanya 30 jam lagi ya. 30 menit lagi ya. Selamat menunggu buka puasa untuk Bapak Ibu dan teman-teman adik-adik mahasiswa. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. Ini Bu Deta ini fotonya kok. Iya, Pak. Fotonya Bu Deta ini. Iya, Pak. Keren, Pak. Foto adik gue. Itu 10 tahun yang lalu, nah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau dibahas, mau ngobrol-ngobrol masih ada kesempatan, monggo, Pak. Saya tak ngomong dulu, ini jatah saya ngomong sampai buka puasa.